Bisa dapat cost per purchase di angka 6 ribuan. Yes, ini real. Jadi ini adalah DM dari Bro Ezar yang DM aku di Instagram beberapa kurun waktu yang lalu. Sebenarnya belum lama ya, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Tak bacain aja. Jadi, Mas Imam mau kasih informasi plus pamer dikit ya Mas. Berkat menerapkan ilmu dari jenengan, yaitu ngulik di luar dashboard, salah satu klienku ini berhasil mendapatkan 250 website purchase. Dan yang lebih senangnya lagi, harga per purchase-nya murah banget, Mas. Ini berkat aku sering ngulik website, konten iklan, dan penawarannya, Mas. Branding nggak terlalu aku perhatiin karena si klienku ini brandingnya udah cakep banget. Jadi aku ngiklannya enak. Oh ya Mas, for your information, ini baru berjalan 1 minggu Mas, tapi udah dapat 250 pembelian. Makasih Mas atas ilmu-ilmunya. Tetap sharing konten yang edukatif tentang Meta Ads di YouTube maupun di Anti Dukun Premium ya Mas ya. Oke, aku bacain tadi ya supaya aku ini mau membuktikan bahwa ini itu bukan cuma sekedar cerita fiktif ya. Nah, pasti teman-teman di sini kan pada penasaran kok bisa orang ini mendapatkan cost per purchase di website lagi itu di angka sekian. Dan BTW ini produknya spray tapi brandnya apa ini agar menjadi rahasianya kliennya si Bro Ezar ini ya. Oke, pertama aku mau disclaimer dulu ya. Disclaimernya itu di sini ini cost per purchase di angka segitu itu relatif ya. Jadi teman-teman nanti setelah selesai lihat video ini jangan mengejar angka tersebut ya, karena beda produk, beda market, ya bahkan beda perusahaan itu juga bisa beda settingan KPI-nya. Ya, intinya di sini adalah angka segini buat kliennya dia itu oke dan buat si Bro Ezar juga oke. Ya, BTW aku ulangi sekali lagi, produknya adalah spray dan aku ini nggak tahu berapa marginnya, harganya juga nggak tahu. Taunya dia bilang ini bagus ya. Lalu berikutnya adalah, oh iya teman-teman, di sini orang ini itu bukan praktek dari materi yang gratis ya, walaupun teman-teman nanti juga bisa, tapi ini orangnya Bro Ezar ini sudah membeli Facebook Ads Anti Dukun series yang premium ya. Itu mahal, kalau teman-teman mau tahu bisa cek di linknya di bawah ya, tapi ingat ini mahal dan nggak untuk semua orang. Tapi kalian lihat video ini itu karena kepengen mendapatkan pembelajarannya yang ini udah aku susun ya. Oke, yang pertama adalah kenapa kok klien aku ini bisa mendapatkan angka cost per purchase sekian di website lagi. Itu pertama adalah karena brandingnya si kliennya si Ezar ini sudah oke. Maksudnya gimana brandingnya udah oke ini? Jadi ternyata kliennya si Bro Ezar ini memang sudah bayar beberapa call to key opinion leader ya, atau bahasa lainnya itulah influencer lah bahasa lawasnya, di Instagramnya kliennya dia. Ya, jadi secara branding udah bukan menjadi PS besar untuk si Bro Ezar. Seperti kalian lihat tadi ya di video ini bahwa klienku bilang bahwa brandingnya udah cakep banget ya. Salah satunya adalah karena sudah hiring call tadi ya. Jadi teman-teman, buat kalian para agensi yang seperti si Bro Ezar ini yang ngejalanin Meta Ads-nya klien ya, pastikan teman-teman ketika pilih klien atau ngefilter klien itu jangan pilih klien yang akun sosmednya itu seperti kuburan, terutama untuk Instagramnya ya, karena sekarang orang ngelihat Facebook itu jarang banget ya, lebih ke Instagramnya ya. Pilihlah klien yang Instagramnya itu digarap. Digarap dalam artian setidaknya ada postingan yang terus-menerus diposting. Syukur-syukur ada engagement-nya, entah komen, ya kan, menunggu produknya, atau di situ di Instagramnya ada konten-konten yang ditunggu sama followersnya, dan alangkah lebih baik juga di story-nya itu juga hidup. Jadi intinya adalah Instagramnya klien kamu itu jangan sampai kayak kuburan. Oke, lanjut yang kedua adalah MOU-nya. Jadi si Bro Ezar ini ya sebelum kerja sama kliennya itu bikin MOU, perjanjian. Karena aku juga pernah beberapa kali sharing itu ya, bikin perjanjian yang di situ bilang bahwa Bro Ezar sebagai agensi itu diperbolehkan untuk ngulik di luar dashboard. Karena apa? Karena kalau kamu sebagai agensi Meta Ads itu kan cuman sebatas nge-handle dashboard klien doang, misal kayak ganti interest itu kan, setup campaign doang, tapi berharap ada perubahan yang signifikan, mohon maaf, itu TOLOL, tolol ya, atau aku sering nyebutnya iklannya alat dukun ya. Jadi kalau kamu pengen berharap ada perubahan yang signifikan, maka harus
mampu dan mau ngulik di luar dashboard. Seperti yang dibilang sama Bro Eza tadi ya, dia di sini itu ngulik dashboardnya seperti ya websitenya, konten iklan dan penawarannya. Itu yang diulik sama Bro Eza. Jadi bukan kayak nyari interest terus ngetes lookalike gitu kan. Enggak, apalagi nyari interest rahasia, ini bukan yang dilakukan sama Bro Eza. Oke. Nah, yang ketiga adalah itu tadi mempraktekkan ngulik di luar dashboardnya tadi untuk kebutuhan si kliennya dia. Nah, untuk si Bro Eza yang dilakukan ke kliennya ini yang cukup aku bilang ekstrim adalah dia ini menyarankan ke kliennya Bro Eza ya, itu untuk migrasi ya dari yang sebelumnya pembeliannya hanya di WhatsApp ya kan, berarti kan ngechat admin terus baru beli gitu kan. Itu pindah ke pembelian di website menggunakan payment gateway. Jadi lihat barangnya di halaman produk gitu kan, add to cart atau checkout, terus masuk ke checkout seperti di Shopee ataupun Tokopedia itu, lalu pilih pembayaran, langsung bayar gitu kan. Nah, bagi kliennya dia, aku pasti juga meyakini ini itu cukup ekstrim. Tapi karena kliennya si Bro Eza ini punya SDM yang cukup mumpuni dan juga dana yang lumayan ya, itu mampu menyediakan apa yang disarankan sama Bro Eza ini. Jadi websitenya yang dibikin sama kliennya Bro Eza ini nggak main-main. Website yang dibuat secara coding. Ya, jadi bukan kayak CMS WordPress gitu atau Shopify atau seperti order online itu enggak, tapi benar-benar bikin website sendiri. Berarti kan secara SDM dan duitnya itu gede kliennya. Dan dieksekusi sama klien, walaupun memang kliennya untuk bikin itu cukup lama. Tapi setelah akhirnya websitenya jadi dan iklannya jalan, ya itu sampai kliennya dia, itu si Bro Eza bilang di DM ini bahwa kliennya itu sampai kewalahan menangani orderannya ini. Dan karena ini closingnya di website, kliennya pun sampai bilang, wih tak cariin DM-nya ya. Ya kliennya sampai bilang gini, wah tahu gini saya nggak usah pakai CS ya mas ya. Nah walaupun nggak pakai CS untuk closingannya, bener-bener sampai order bayar, si Bro Eza tetap menyarankan, aku juga menyarankan ke kalian, tetap ada customer service. Tujuannya adalah dia menghandle misal ada yang komplain, atau mungkin ada tanya-tanya yang mungkin belum dijelasin di website gitu kan, atau mungkin pembeliannya paketnya belum nyampe dan sebagainya. Pokoknya nah akhirnya nanti adalah ketika kalian sudah berhasil closing di website, itu customer service benar-benar tugasnya menjadi customer service, bukan menjadi sales. So, aku mau nge-recap di akhir video ini ya, buat teman-teman yang habis nonton video ini, itu mau langsung praktek. Yang pertama adalah ketika nanti cari klien, cari yang brandingnya itu oke, ya. Yang kedua adalah MOU-nya, itu pastikan kalian itu diperbolehkan untuk ngulik di luar dashboard. Kalau kalian nggak boleh sama klien kalian untuk ngulik di luar dashboard, misal kayak bikin konten iklan, terus merombak branding, merubah positioning produk, ya dan sebagainya seperti itu, pastikan klien kalian yang mau dan mampu ngulik di luar dashboard sesuai dengan arahan kalian dengan melihat data iklan. Ya, kalau itu nggak mau, ya nanti teman-teman cuman di dalam kerjasama dengan klien cuman saling marah-marahan, tuding-tudingan kenapa iklannya nggak oke. Padahal seharusnya yang dulu di luar dashboard. Yang ketiga adalah ya teman-teman bisa bereksperimen ya, hal-hal yang sebelumnya nggak kepikiran. Misal kayak klien aku ini ngulik di websitenya ya, dicoba apakah mungkin nih closing di website, tapi pastikan juga lihat apakah produknya memungkinkan dan marketnya mungkin, karena ada memang beberapa produk dan market yang nggak mungkin untuk closing di website gitu ya. Oke gitu, ini adalah kabar gembira dari salah satu orang ya, Bro Eza ini yang beli atau dukun series premium. Pak teman-teman juga kepengen memiliki e-course tersebut, link ada di bawah. Tapi ingat ini harganya mahal, memang aku desain seperti itu supaya memang yang beli memang orang-orang pilihan yang mau ngulik di luar dashboard. Kalau kepengen yang model-modelnya adalah cuma sebatas ngutak-ngatik dashboard, mencari jalan singkat, yang mending beli di master di luaran sana aja ya. Gitu buat teman-teman yang belum punya dana yang cukup untuk beli yang premium, nggak usah minder, pelajari aja di Facebook atau Dukun Series yang versi gratis. Di sini itu juga ada beberapa orang yang memberikan testimoni via DM Instagram. Oke, gitu aja untuk sharing aku kali ini ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.